Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kita sudah memasuki di bab 4 mengenai gaya dan gerak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita dimudahkan dan mendapat berkah dalam menimba ilmu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sohri sodri wa yassir li amri wahluk 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA bab 4 gaya dan gerak. A. Hubungan gaya dengan gerak. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap gerak benda antara lain, yang pertama, gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau bisa saja berhenti. Nah, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Gaya yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Gaya yang dapat mempengaruhi gerak, misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Nah, di sini ada contoh seorang anak lelaki yang sedang mendorong meja dan satu anak lelaki lagi sedang menarik sebuah troli. Nah, aktivitas menarik ataupun mendorong itu merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda menjadi bergerak. 1. Gerak timbul karena gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang otot. Nah, gaya otot itu biasanya digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bermain bola, tarik tambang, dan bermain jungkat-jungkit. Nah, seperti gambar yang pertama, itu ada seorang anak lelaki yang sedang bermain bola. Nah, gaya otot yang diberikan kepada bola itu mengakibatkan bola dapat bergerak. Begitu juga dengan anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, ketika bermain jungkat-jungkit, maka akan memberikan sebuah gaya. Dan yang terakhir adalah gambar regu atau kelompok anak yang sedang bermain tarik tambang. Nah, gaya otot yang digunakan dalam permainan tarik tambang itu memiliki gaya tarik yang lebih besar, yaitu dengan cara menarik tim lawannya. 2. Gerak timbul karena gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Nah, benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, anak kecil yang sedang bermain trampolin. Nah, ketika anak kecil tersebut melompat di atas trampolin, maka tubuhnya akan memberikan gaya dorong kepada trampolin, sehingga trampolin memantulkan tubuh anak tersebut ke atas atau melayang ke atas. Kemudian gambaran kedua adalah anak kecil yang sedang bermain ketapel. Nah, di situ ada gaya pegas akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Nah, ketika tarikan dilepaskan, maka karet akan kembali ke keadaan semula. Maka pada saat itu terjadi dorongan oleh karet kepada batu sehingga batu dapat terlontar jauh. Nah, untuk gambar yang ketiga itu adalah per yang ada di kasur, biasanya jenis kasur spring bed.
Nah, itu dilengkapi dengan pegas pada bagian dalamnya sehingga terasa membal saat digunakan pada waktu kalian tidur. Ketiga, gerak timbul karena gaya mesin. Nah, gaya dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan mesin. Gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Misalnya, pada pesawat ulak-alik yang diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan gaya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi bumi. Contoh lainnya ada helikopter, mobil, dan kapal laut. Nah, seperti gambar di bawah ini, gambar pertama itu merupakan pesawat ulak-alik. Oke. Kemudian yang kedua adalah gambar helikopter. Nah, putaran baling-baling memberikan gaya angkat sehingga badan helikopter dapat bergerak. Nah, baling-baling pada helikopter tidak hanya untuk menggerakkan saja, tetapi juga membantu menyeimbangkan badan helikopter di udara. Dan gambar yang ketiga adalah itu kapal laut. Nah, putaran baling-baling mendorong massa air di belakang kapal sehingga kapal pun dapat bergerak maju. B. Hubungan gaya dan gerak dengan energi. Benda yang bergerak itu mengandung energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak itu disebut dengan energi kinetik. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula energi yang ditimbulkan. Contohnya, anak panah yang dilontarkan dengan busur. Jadi, semakin besar tarikan terhadap karet busur, maka semakin jauh pula anak panah terlempar. Mengapa demikian? Karena karet busur memiliki sifat elastis yang dapat menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Semakin besar energi pegas, anak panah terlontar maka akan semakin jauh. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, maka energi yang terkandung juga semakin besar. Oke, di sini ada tugas untuk kalian. Kalian mengerjakan halaman 69 nomor 1 sampai 10 saja di buku tulis jawabannya saja. Seperti biasa, kalian foto dan kirim ke WhatsApp saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.